Pernah kebayang bangun dari kematian, bukan di rumah, bukan di ambulans, tapi di ruang paling sunyi di rumah sakit. Tempat orang-orang datang hanya untuk tak pernah kembali. Malam itu, seorang wanita yang seluruh dunia yakini telah meninggal membuka mata di antara besi dingin dan lampu pucat. Ia tidak sendirian, dan orang-orang yang ada di sekitarnya bukan malaikat penolong. Ini bukan cerita tentang hantu, ini bukan cerita tentang mukjizat. Ini adalah kisah tentang batas manusia yang dilanggar sedikit demi sedikit sampai tak ada lagi jalan pulang. Karena di malam itu, kematian bukan akhir, melainkan awal dari teror yang paling nyata. Inilah cerita gelap dari The Corpse of Anna Fritz, 2015. Di awal cerita diperkenalkan seorang pria bernama Paul, petugas kamar jenazah di rumah sakit besar kota itu. Hidup Paul berjalan di lorong sunyi, ditemani lampu neon pucat, suara roda ranjang besi, dan bau antiseptik yang menempel di pakaian kerjanya. Ia dikenal pendiam, canggung, dan terlalu lama berteman dengan kematian sampai batas empati dan rasa takutnya menipis. Setiap malam, Paul bekerja mengurus tubuh-tubuh yang tak lagi bernama, memastikan administrasi selesai, pendingin bekerja, dan tak ada kesalahan sebelum jenazah dipindahkan. Suatu malam, rumah sakit geger. Kabar kematian seorang wanita terkenal menyebar cepat seperti listrik. Wanita itu bernama Anna Fritz, figur publik yang wajahnya menghiasi layar dan majalah. Kamera media berkerumun di luar, namun tubuh Anna kini terbaring sunyi di balik pintu baja kamar jenazah. Paul menerima tugas mengurusnya. Saat pintu pendingin dibuka, keheningan menjadi lebih berat. Wajah Anna terlihat utuh, nyaris seperti tertidur. Dan kematian pun belum sempat merenggut pesonanya. Paul dengan kebiasaan buruk yang ia sembunyikan rapat, mengambil foto diam-diam. Bukan untuk kenangan, melainkan untuk sensasi gelap yang hanya ia dan dua sahabat lamanya pahami. Foto itu ia kirimkan ke Ivan dan Javi, dua teman masa kecil yang hidupnya berbelok ke arah hedon dan tanpa rem. Pesan singkat cukup untuk memancing mereka datang. Tak lama kemudian, Ivan dan Javi muncul di rumah sakit, membawa tawa palsu dan energi liar yang tak cocok dengan tempat duka. Mereka bertiga bertemu di sudut sepi. Ivan, paling dominan dan manipulatif, menggoda Paul untuk rehat sejenak. Javi terlihat ragu, masih menyimpan sisa nurani. Paul awalnya menolak, terikat tanggung jawab dan rasa takut ketahuan. Namun tekanan pertemanan lama dan janji pelarian singkat membuatnya goyah. Malam makin larut. Dengan langkah setengah bercanda, setengah menantang, Paul mengajak mereka masuk ke area terlarang, kamar jenazah. Pintu ditutup, suara dunia luar terputus. Di sanalah tubuh Anna terbaring. Ivan terpaku, matanya menyala oleh obsesi. Javi memalingkan wajah, gelisah. Paul berdiri di antara mereka, gugup dan bangga sekaligus. Ivan melontarkan ide yang melampaui batas. Kata-katanya tajam, memaksa, meruntuhkan dinding moral yang rapuh. Javi menentang, suara bergetar, tapi Ivan terus mendesak. Paul, yang pernah menormalisasi pelanggaran kecil, terperosok lebih dalam oleh logika sesat dan tekanan kelompok. Yang terjadi kemudian digambarkan sebagai pertempuran dua tubuh yang saling menekan hingga batas terakhir, bukan keintiman, melainkan kekerasan kehendak, dominasi atas sesuatu yang tak bisa melawan. Kamera imajiner tak menyorot detail, hanya menekankan napas terputus, waktu yang terasa salah, dan kesunyian yang berteriak. Javi menutup telinga, terbelah antara takut dan jijik. Tiba-tiba, keajaiban gelap terjadi. Anna membuka mata, napasnya tersengal, tubuhnya kaku, lumpuh sementara, seperti kembali dari ambang yang belum selesai. Kepanikan meledak, Paul tersentak mundur. Ivan membeku sesaat sebelum nalurinya mengambil alih. Javi berlari mendekat,
mencoba menenangkan Anna, menyelimutinya, menahan guncangannya. Anna mencoba bersuara, matanya memohon. Paul panik, ingin memanggil bantuan. Javi setuju, ini rumah sakit, pertolongan ada di mana-mana. Namun Ivan menutup jalan. Ia tahu rahasia telah terjadi. Jika Anna selamat dan bicara, hidup mereka berakhir. Ketegangan berubah menjadi konflik terbuka. Langkah kaki terdengar di lorong. Seorang rekan kerja Paul mendekat. Mereka bersembunyi. Paul menghadapi rekannya dengan dalih tugas. Anna terbaring kaku, tak mampu memberi tanda. Rekan itu pergi. Nafas lega sesaat, lalu kembali sesak. Pertengkaran pecah. Javi bersikeras menyelamatkan Anna. Ivan menuduhnya lemah. Dorongan, teriakan tertahan, lalu kekerasan tak terelakkan. Dalam kekacauan, Javi jatuh, kepalanya terbentur, darah mengalir, sunyi kembali. Ivan terdiam, menyadari garis yang baru saja ia lewati. Anna mulai bisa berbicara pelan. Paul gemetar membersihkan lantai, mencoba menutup jejak. Ketukan dan patroli kembali mengancam. Ivan menekan Anna agar diam. Paul berhasil mengalihkan perhatian rekan kerja lagi. Ketika mereka kembali, Javi tak bernapas. Panik berubah menjadi keputusan dingin. Ivan menyusun rencana, membuang tubuh Javi melalui pintu darurat dengan tong sampah. Paul ditugaskan membersihkan segalanya. Waktu berjalan cepat, setiap detik berdetak seperti alarm. Saat Ivan pergi mengambil tong, Paul menjaga Anna. Dalam celah itu, Anna menemukan ponsel Javi dan menelepon ayahnya. Ia hanya berkata, ia hidup dan butuh bantuan. Ivan kembali, mendengar dering balasan. Amarahnya meledak, kepercayaan runtuh. Mereka berdebat, rencana diulang dengan tekanan lebih brutal. Paul membersihkan darah, mengikat Anna dengan tangan gemetar. Anna melihat kesempatan. Ia kabur, tertatih, menyamar di lorong, perjuangan tubuh melawan keterbatasan. Namun keberuntungan tak berpihak. Ia tertangkap kembali. Ivan mendorong keputusan akhir. Paul ragu, menunda, mencari celah untuk tak menjadi pembunuh. Malam belum selesai, kebenaran belum menemukan bentuknya. Malam makin menipis, tetapi gelap justru mengental. Setelah Anna tertangkap kembali, ruangan itu berubah menjadi ruang interogasi sunyi. Ivan mondar-mandir seperti pemangsa yang terpojok, napasnya berat, pikirannya berputar mencari satu jalan keluar yang paling cepat dan paling bersih. Paul berdiri mematung, wajahnya pucat, tangan gemetar, sementara Anna duduk terikat, tubuhnya masih belum sepenuhnya patuh pada kehendaknya sendiri. Ivan memaksa Paul untuk ikut menyelesaikan ini. Bukan lagi soal benar atau salah, melainkan siapa yang akan hidup sampai pagi. Paul menolak, suaranya pecah, matanya basah. Ia bukan pembunuh, katanya. Ivan menertawakan itu, terlambat untuk mengaku suci. Javi sudah mati. Anna tahu terlalu banyak, waktu tidak berpihak. Anna mencoba berbicara dengan nada investigatif, membaca celah di wajah Paul. Ia menyebut nama Javi, menyebut ketakutannya, lalu menanamkan racun kebenaran bahwa Ivan telah mendorong segalanya terlalu jauh, bahwa Paul masih punya pilihan. Ivan kehilangan kesabaran. Ia mengambil langkah ke arah Anna, niatnya jelas. Paul berdiri di antara mereka, ragu namun refleks melindungi. Dorongan kecil menjadi pertengkaran fisik singkat. Ivan lebih kuat, lebih yakin. Paul terhuyung. Dalam kekacauan itu, keputusan diambil tanpa upacara. Ivan melakukan apa yang menurutnya perlu. Ia menekan tubuh Anna, menutup napasnya, pertempuran dua tubuh kembali terjadi, bukan hasrat, melainkan perebutan hidup. Paul menoleh, tak sanggup melihat. Detik berlalu, Ivan berhenti, yakin semuanya selesai. Namun Anna belum benar-benar pergi. Paul mendekat perlahan. Ia melihat tanda kecil yang tak dilihat Ivan. Dada yang masih bergerak. Napas tipis yang menolak padam. Paul memilih diam. Ia memilih penundaan. Ketika Ivan kembali,
Paul berpura-pura memastikan. Ia mengangguk, berbohong dengan wajah hancur. Ivan bergegas menyelesaikan tahap akhir. Ia membawa tubuh Javi keluar melalui jalur darurat, mendorong tong sampah melewati lorong yang lengang. Kamera pengawas dihindari, langkah diukur, kota di luar tetap tak tahu. Paul sendirian kembali ke kamar jenazah. Ivan kembali. Ia menatap Anna dengan curiga, lalu memeriksa tanda-tanda kehidupan. Sunyi sempurna. Paul mendesak untuk pergi, mengatakan patroli makin sering. Ivan ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka meninggalkan ruangan. Di lorong, Ivan berhenti. Ia meraba saku. Dompetnya tertinggal. Nalurinya berteriak. Ia berbalik sebelum Paul sempat mencegah. Pintu kamar jenazah terbuka kembali. Ivan mendekat. Kali ini ia lebih teliti, terlalu teliti. Paul berdiri di belakangnya, ketakutan dan penyesalan bertabrakan. Ivan menyadari kebohongan itu seketika. Amarahnya meledak. Ia menyerang Paul, menghantamnya ke lantai. Tuduhan dan teriakan bercampur. Ivan mengangkat tangan untuk mengakhiri pengkhianatan. Di saat itulah Anna bergerak. Dengan sisa tenaga, ia meraih alat tajam di dekatnya. Gerakannya lambat tapi tepat. Ia menusukkan Ivan. Kejutan menghentikan amarah. Ivan terhuyung, tak percaya, lalu roboh. Darah menyebar, gelap menutup matanya. Paul terpaku, dunia berhenti. Anna berdiri tertatih, napasnya terengah. Ia menatap Paul, tak ada terima kasih, hanya kewaspadaan. Paul mencoba berkata sesuatu, mungkin maaf, mungkin permohonan. Anna tidak menunggu. Ia menusuk lagi. Bukan karena dendam semata, melainkan karena tak ada ruang untuk saksi. Paul jatuh di samping Ivan. Dua tubuh terdiam, sejajar dengan dingin lantai. Anna berdiri sendirian di ruangan yang kembali sunyi. Ia membersihkan dirinya sebisanya, mengenakan pakaian, menenangkan napas. Sirene jauh terdengar, atau mungkin hanya bayangan ketakutannya. Ia berjalan keluar dari kamar jenazah, melewati lorong yang sama yang tadi menelannya. Pintu darurat terbuka, udara malam menyambutnya. Dunia kembali berjalan, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Cerita tidak ditutup dengan hukuman atau pengakuan. Ia ditutup dengan satu sosok yang selamat, membawa luka dan rahasia, meninggalkan jejak darah di tempat yang tak pernah benar-benar bersih. Film ini dengan kejam mengingatkan bahwa musuh terbesar manusia bukan orang lain, melainkan dorongan paling primitif di dalam dirinya sendiri. Ketika rasa ingin tahu berubah menjadi keserakahan, ketika kekuasaan atas tubuh orang lain dianggap hak, dan ketika nurani dikalahkan oleh ketakutan akan konsekuensi, maka manusia tak lagi berbeda dari monster yang ia takuti. Kejahatan besar tidak selalu lahir dari niat jahat. Seringkali ia tumbuh dari pelanggaran kecil yang dibiarkan, ditoleransi, lalu dibenarkan. Satu langkah mundur dari moral bisa menyeret seseorang ke jurang yang tak pernah ia rencanakan. Dan satu hal yang paling pahit dari cerita ini, korban yang bertahan hidup tidak selalu keluar sebagai pemenang, melainkan sebagai manusia yang harus menanggung ingatan seumur hidup. Jadi itulah kisah kelam dari The Corpse of Anna Fritz, 2015. Film yang tidak menawarkan hiburan nyaman, melainkan tamparan keras tentang batas, nafsu, dan konsekuensi. Kalau kalian suka pembahasan film dengan nuansa gelap, dewasa, dan penuh makna tersembunyi, jangan lupa tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak penonton. Subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita film yang tidak berani dibahas secara biasa. Tulis di kolom komentar, menurut kalian, siapa monster sebenarnya dalam film ini? Jaga pikiran, kendalikan hawa nafsu, karena sekali batas dilanggar, tidak semua orang bisa kembali utuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.